Baik, selamat berjumpa lagi para mahasiswa sekalian. Kita akan memasuki bab berikutnya dalam kuliah filsafat kita, yaitu masih menyoal manusia. Setelah kemarin tindakannya, sekarang kita masuk ke lebih ke dalam, yaitu hati nurani. Jadi bisa Anda simak di buku ini ya, buku saya, halaman 19. Kita akan masuk ke apa yang secara subjektif dimiliki oleh manusia yang mendasari tindakannya yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi manusia itu di dalam dirinya punya namanya hati nurani. Oke, saudara sekalian, apakah itu hati nurani? Akan saya terangkan cepat ya, mohon diikuti dengan baik. Begini, saudara sekalian, hati nurani, kalau itu dikatakan sebagai hati, apakah itu organ tubuh? Nah gitu ya, ada organ namanya liver atau hati atau hepar dalam kacamata biologi dan kedokteran. Pertanyaannya, apakah itu Pak namanya hati nurani? Apakah organ yang namanya hepar itu? Saya katakan tidak. Kenapa kok tidak? Ini bukan menyoal organ tubuh, tetapi hati nurani itu menyoal kapasitas manusia. Kapasitas untuk apa? Untuk membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi hati nurani adalah capacity, kemampuan manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi hati nurani itu memberi pertimbangan-pertimbangan kepada manusia, kepada saya, kepada Anda sekalian, untuk kemudian membimbing kita kepada apa yang baik dan menghindari apa yang buruk atau jahat. Oke ya, jadi dan semua manusia punya itu hati nurani. Semua manusia punya, saya punya, Anda punya, dan seterusnya punya. Permasalahannya, hati nurani itu Anda gunakan atau tidak? Itu soalnya, gitu ya. Saya ulang sekali lagi, jadi hati nurani itu semacam pembimbing manusia kepada apa yang baik, karena dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gampangnya seperti ini, seperti ketika Anda dulu pernah nonton film kartun ya, entah Donald Bebek atau apa, itu biasanya kalau seorang tokoh kartun itu mau berbuat jahat, itu biasanya di belakangnya itu ada satu makhluk, ya, makhluk kembar dengan dia. Yang satu bajunya putih pakai sayap seperti malaikat begitu, yang satu hitam atau merah yang kemudian ada tanduknya dan seterusnya, itu yang berkarakter jahat. Ketika si tokoh itu mau mencuri, ya, mengambil sesuatu, misalnya Donald Bebek mau mengambil uangnya Paman Gober, itu tokoh di belakangnya yang putih bilang begini, Donald Bebek, jangan diambil, itu bukan uangmu, gitu ya, yang putih yang bersayap. Tetapi yang jahat bilang apa? Tidak apa-apa Donald, ambil saja, kan kamu cuma ngambil satu karung, Paman Gober masih punya satu gudang. Nah gitu kira-kira. Itulah semacam dialektika manusia, dan hati nurani itu membimbing Anda kepada kebaikan. Jadi ketika Anda mendengarkan si putih tadi, si bersayap tadi, Anda setia kepada apa yang baik. Itulah hatimu sedang berbicara. Paham ya? Sudah sekali, itulah namanya hati nurani. Maka dari sini hampir semua filosof mengatakan hati nurani adalah suara Tuhan. Jadi Tuhan bersuara lewat hatimu. Tuhan bersemayam lewat hati kita masing-masing. Maka karena Tuhan itu wajib didengar, hukumnya wajib loh ini. Karena Tuhan wajib didengar, maka hati nurani yang adalah suara Tuhan tadi juga wajib untuk ditaati. Paham ya? Jadi kita wajib taat kepada hati kita. Misalnya ketika manusia tergoda untuk mencontek, hatinya bilang, jangan, itu dosa. Anda wajib taat. Seperti Anda wajib taat kepada Tuhan Anda, karena itu suara Tuhanmu yang ada di dalam hatimu. Gitu kira-kira. Maka ketika orang tidak taat pada hatinya, lalu menyimpang dari apa yang baik, biasanya muncul hukuman-hukuman subjektif. Apa itu? Berdosa, menyesal, rasa bersalah, dan seterusnya. Gitu ya, itu kira-kira cara mengerti hati nurani. Oke, saya teruskan saudara sekalian. Maka dengan demikian, saudara sekalian, kalau setiap orang punya hati nurani, pertanyaannya, apakah setiap orang hati nuraninya sama, Pak? Itu soalnya kan. Kenapa saya mau begini? Karena memang harus saya katakan ada orang-orang yang hatinya baik, ada orang-orang yang hatinya jahat. Ada. Misalnya,
ada mahasiswa yang misalnya mohon maaf ini, yang kemudian tidak sengaja mencontek saja, tidak sengaja kok. Misalnya dia sedang noleh, lu ada jawaban, ditulis, tidak sengaja tuh itu. Ada orang yang tidak sengaja mencontek, dia kemudian menyesal, iya Pak, saya salah, saya menyesal, saya tidak pantas dapat nilai baik. Kalau saya dihukum, saya bersedia, gitu. Orang yang hatinya baik. Tetapi ada orang yang hatinya jahat, misalnya bukan tidak sengaja tapi diniati mencontek. Ada begitu kan, diniati itu seperti apa? Ya merencanakan. Misalnya apa? Membuat contekan kecil-kecil gitu ya, ditarik pemanjang gitu ya, disembunyikan di tempat tertentu. Nah, itu kan niat jahat. Ada yang seperti itu dan tidak merasa bersalah. Saya ulang sekali lagi, niatnya jahat dan tidak merasa bersalah. Tetapi ada orang yang tidak sengaja, menyesalnya bukan main. Berarti apa? Berarti yang saya katakan, hati setiap orang tidak sama. Ada yang baik, ada yang kurang baik, bahkan ada yang tidak baik. Lebih dari itu ada yang sesat juga. Maka kalau Anda membaca buku Anda berikutnya, saudara sekalian, memang manusia, kita akan bicara soal sifat manusia ya, manusia itu punya macam-macam hati nurani. Ada hati yang baik, ada yang jahat, dan seterusnya. Bahkan ada yang sesat. Detailnya silakan dibaca di buku, saya hanya menerangkan sekilas saja, supaya kemudian saling melengkapi. Saya mulai dari yang pertama, hati nurani sesat. Apakah itu sesat? Sesat itu seperti nyasar gitu ya, orang yang harusnya ke Surabaya, tapi ke Solo. Ketika dia sampai ke Solo, padahal maunya ke Surabaya, ketika sampai di Solo, orang menegur dia. Bapak mau kemana? Saya mau ke Tunjungan Plaza. Loh, mohon maaf Pak, ini Solo Pak. Tunjungan Plaza itu ada di Surabaya. Tetapi ketika yang diberitahu seperti itu, dia ngeyel. Nggak bisa, saya harus Surabaya. Loh Mbak, keliru, ini Solo. Nggak bisa Mas, pokoknya saya nggak mau tahu, ini harus Surabaya. Loh, mohon maaf, ini nyasar tetapi ngeyel. Itulah namanya sesat. Paham ya? Dalam kacamata hati nurani itulah orang yang tersesat. Solo dibalik menjadi Surabaya, Surabaya dibalik menjadi Solo. Berarti manusia semacam ini hatinya membolak-balik, baik sebagai jahat, jahat sebagai baik. Diberitahu ngeyel. Contoh banyak sekali ini. Tahu bahwa korupsi itu jahat, tahu. Diberitahu, tapi tidak mau berubah, ngeyel. Ya sudah, sesat loh itu. Ngerti ya? Misalnya, tahu yang namanya selingkuh itu jahat, menyakiti banyak orang, menyakiti hati, jadi pelakor itu keliru, tetapi ngeyel dikandani. Mbak jangan begitu toh Mbak, tapi ngeyel, menggunakan alibi benar. Lah sudah, kalau begitu namanya sesat, membolak-balik ya. Orang seperti itu ada Pak, banyak. Bahkan ada orang yang sampai saking sesatnya, membunuh itu dikatakan kebaikan. Bayangkan itu ya, membunuh lalu mengatakan dengan membunuh saya masuk surga. Loh, itu kan keliru, sesat saudara sekalian. Mohon maaf ya berkata begitu, karena membunuh jahat kok jadi kebaikan, itu kan aneh. Paham ya? Ini namanya sesat. Detailnya baca sendiri, saya hanya merangkum saja. Oke, berikut saudara sekalian, ada hati nurani bimbang. Apa itu bimbang? Bimbang itu ragu-ragu. Ya, ragu-ragu, bukan ragu-ragu mengenai milih jodoh A atau jodoh B, pacar A atau pacar B, bimbang, bukan begitu. Ini orang yang bimbang mengenai apa baik, apa yang buruk. Dan biasanya orang begitu kan, ketika dihadapkan kepada satu masalah, dia bingung harus bagaimana bertindak. Misalnya ini ketika saya mengajar seperti ini, tiba-tiba datang dari depan saya seorang, entah itu mahasiswa, entah itu siapa, datang karena tahu saya sedang mengajar. Dia mau menyampaikan pesan ke saya, Pak, saya punya punya sesuatu untuk Pak Dewo, apa misalnya, ini Pak, amplop gitu ya. Tapi karena saya sedang mengajar, saya bilang begini, ya sudah, amplopnya Anda taruh di depan saya sini, dan saya menyelesaikan mengajar saya ini. Ketika saya selesai mengajar, amplop itu baru saya buka, padahal orang sudah pergi. Nah, ketika saya buka, ternyata amplopnya berisi uang berapa ya kira-kira? 400 juta. 400 loh ya, 400 juta. Waduh, saya kaget. Pada saat itu saya bimbang. Bimbang apa? Ini duit apa?
duit jahat atau duit baik, kan begitu, bimbang. Maka mohon maaf, situasi bimbang meminta manusia untuk tidak mengambil keputusan yang besar. Apa yang besar? Tolong kalau Anda bimbang mengenai duit itu jahat atau tidak, ditunda mengambil keputusan yang besar. Contohnya apa? Jangan membelanjakan uang itu sebelum jelas. Anda misalnya gunakan uang itu, wah ini untung Pak, 40 juta saya gunakan untuk beli mobil. Loh iya kalau itu uangnya halal. Kalau uangnya hasil kejahatan, Anda bisa kena polisi. Kan gitu soalnya. Maka pada suatu situasi bimbang, orang harus memperjelas kebimbangannya. Dengan apa? Bertanya. Ya, jadi orang tadi dipanggil lagi, tolong kesini sebentar. Ditelepon atau apa, ditanya, ini duit apa? Pak, ini tadi kemarin saya korupsi Pak, saya untung 1M. Karena Pak Dewo baik dengan saya beri 400 Pak, gitulah, jelas kan uangnya. Jadi uang ini uang kejahatan. Saya kemudian tidak bimbang, saya bisa mengatakan, Mas, diambil saja, saya tidak mau. Oke ya, itu namanya bimbang yang sudah terpecahkan. Saya terusin, berikut. Hati nurani tumpul. Tumpul itu apa? Ya tumpul seperti pisau yang tidak pernah diasah. Ya tumpul akhirnya. Seperti hati kita tidak pernah diasah, ya jadinya tumpul. Artinya apa? Suara-suara kebaikan tidak pernah kita dengar. Lama-lama hati kita ya jadi tumpul tadi. Dan ini banyak faktor. Misalnya karena konsumerisme, hedonisme, orang mencari nikmat melulu, mencari hidupnya, mencari senang melulu, loh, itu bisa menghimpit hati nurani. Gitu ya. Jadi tolong kemudian setia kepada apa yang baik supaya hati kita tidak tumpul. Berikut, hati yang apa? Hati yang scruple. Scruple itu apa? Hati yang tidak mau bersalah sampai sekecil-kecilnya. Jadi orang semacam ini sangat rigid ya. Baik, tapi kebacut ya, kebangetan baiknya. Misalnya apa? Misalnya ini musim Covid. Harusnya cuci tangan sekali cukup ya, cuci tangan gitu ya. Tapi orang yang scruple kepengen sangat bersih banget. Jadi cuci tangan sampai 7 kali. Bukannya 7 kali, sabunnya ganti 7 kali. Airnya ganti 7 kali ya, supaya sangat bersih. Ya enggak perlu lah, itu kan kebangetan gitu. Ya, itulah namanya hati yang scruple. Lagi misalnya pakai masker. Anjurannya 2, rangkap 2. Tapi orang scruple kepengen sangat bersih, sangat tidak mau bercela. Nah kemudian apa? Didobeli sampai 15. Kurang tebal Pak, tambahi softtek lah. Mohon maaf, ini kan scruple namanya. Tidak perlu saya begitu. Gitu kira-kira ya. Jadi itulah hati yang tidak mau bersalah. Kalau itu soal tadi ya sepele ya. Ini soal baik dan benar. Tidak mau berdosa sampai hal yang sekecil-kecilnya. Misalnya lupa berdoa. Karena dia bilang, waduh saya berdosa, lupa berdoa ya. Maka kemudian dia mengganti doanya. Dengan apa? Sedekah. Sedekahnya sebanyak berapa? 200 juta. Nah itu tidak perlu juga. Tuhan Maha tahu, mungkin Anda lupa, ya sudahlah. Bertobat. Berjanji besok tidak diulangi. Selesai sudah. Ya, tidak perlu merasa sangat scruple semacam itu. Berikut. Hati yang tajam. Tajam itu lawan dari tumpul. Jadi kebalikannya, hati semacam ini cepat membedakan mana baik mana buruk. Lalu kemudian langsung bisa memutuskan, enggak ini keliru. Oh ini uang ini saya enggak ambil, ini kejahatan. Ini perbuatan ini keliru, saya tidak bisa melakukan. Karena apa? Terbiasa. Jadi kalau Anda kepengen jadi orang baik, membiasalah baik. Maka hatimu akan tajam. Itulah manusia ya yang punya dimensi internal namanya hati nurani. Oke, kalau ada pertanyaan diskusi kita akan teruskan di pertemuan. Tolong dicatat semua lalu kita akan diskusi ya. Sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Anda dapat ilmu yang baik. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Salam sehat ya.